Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wal Mujtaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد حضرة المكرمين والmuhtaramin yang kami hormati dan kami muliakan, semoga tentunya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh jajaran ketua DKM beserta staf yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini telah mengadakan rutinitas pengajian yang insyaallah pengajian ini sangat besar manfaatnya untuk kita semua sebagai salah satu wujud bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga sebagai wujud daripada kewajiban kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama, yang mana hal itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada pengajian pagi hari ini adalah pengajian yang diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan balasan kepada kita sekalian nikmat-nikmat surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang dosa, maka kita sebagai manusia biasa tentu tidak akan pernah lepas dari dosa. Baik dosa itu kecil ataupun dosa itu besar. Maka telah menjadi mafhum untuk kita selaku manusia, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang tidak akan pernah lepas dari dosa. Kita tidak tercipta sebagai seorang malaikat yang imannya disebut dengan iman matbu'. Jadi derajat keimanan seseorang itu terbagi menjadi 5. Yang pertama disebut iman matbu', iman yang sudah tercetak, tidak akan berubah semenjak pertama kali diciptakan. Ini adalah imannya para malaikat. Malaikat tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun. Sebagaimana Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan kalimat iman matbu'. Yang kedua, derajat keimanan ada yang disebut dengan iman maksum. Keimanannya terjaga dari maksiat, keimanannya terjaga dari sifat durhaka kepada Allah. Ini iman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, sehingga disebut dengan iman yang maksum. Para nabi dan rasul mustahil melakukan sebuah dosa dan kesalahan. Andai pun itu terjadi, maka itu tidak dianggap sebuah kesalahan karena pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar bahwa dulu Nabi Ibrahim pernah berbohong. Nabi Ibrahim
Menurut satu riwayat pernah melakukan kebohongan sebanyak 4 kali. Yang pertama, Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim pada saat itu berkata, saya sedang sakit. Maksud dari sakit itu adalah sakit hati dan pikirannya melihat umatnya yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ada 4 perkara yang pernah dilakukan Nabi Allah Ibrahim, tapi hakikatnya itu bukan sebuah kebohongan. Hakikatnya itu disebut dengan ilmu yang dinamakan dengan ilmu tauriyah, mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi dari dalam hati yang ditampilkan dengan bahasa yang lain. Lalu iman yang ketiga disebut dengan iman mahfuz, iman yang terjaga, iman yang mungkin melakukan dosa tapi dengan keimanannya dia tidak berlarut-larut dalam dosa sehingga mudah kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman mahfuz inilah iman yang dimiliki oleh para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, dan iman inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Lalu yang keempat, ada yang disebut dengan iman makbul, iman yang diterima. Salahnya ada, maksiatnya banyak, khilafnya banyak, tapi keimanan itu masih tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia meninggal, keimanan itu masih ada di dalam hatinya dengan sebuah keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dinamakan iman makbul. Dan yang terakhir, kelima, ada yang disebut dengan iman mardud, keimanan yang ditolak. Dia iman kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi kepercayaannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada faktor-faktor yang membuat keimanannya ditolak. Salah satunya adalah dia percaya kepada Allah, dia iman kepada Allah, tapi dia mempercayai juga makhluk lain selain Allah. Dia mempercayai Tuhan lain selain Allah. Ini iman yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang mempercayai Allah sebagai Tuhan, pun dia mempercayai ada zat lain yang menjadi Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu iman yang makbul ini adalah iman yang ada pada diri kita selaku manusia yang awam, manusia yang penuh kesalahan dan dosa, sehingga kewajiban kita bukan untuk memikirkan bahwa kita sebagai manusia awam yang tidak lepas dari dosa. Maka tugas kita bukan untuk mencari-cari alasan agar kita maksiat, sehingga enak saja kita ngomong kita maksiat mewajar karena manusia yang tidak bisa lepas dari dosa. Bukan seperti itu caranya. Cara yang terbaik selaku kita manusia yang banyak dosa adalah segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan pagi hari ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan poin-poin tertentu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini kalau kita ambil dari suku kata sesuai dengan literatur bahasa Arab, berasal dari kalimat taba yatubu taubatan, yang artinya kembali kepada jalan yang diridhoi Allah, kembali kepada jalan yang ditentukan oleh Allah. Jadi kalimat taubat ini pada dasarnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, lalu kita kembali melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hukum dari taubat ini?
hukum dari taubat adalah wajib. Baik itu taubat karena dosa besar ataupun itu taubat karena dosa kecil. Karena seorang ulama pernah mengatakan batasan dosa itu dianggap besar bukan hanya karena dari bentuk dan efek perbuatannya, tapi ada juga dosa besar itu tercipta karena kebiasaannya. Dosanya kecil, perkaranya kecil, tapi bisa dianggap menjadi dosa besar karena sudah terbiasa dilakukan. Seorang ulama pernah menyampaikan dalam satu kitabnya, Hadduz Dzunubil Kabair, batasan dosa-dosa besar, salah satunya adalah ma waqa'a fil qalbi, sesuatu yang sudah terjadi di dalam hati, al-israr 'alal maksiyat, sudah terbiasa dia memikirkan tentang maksiat, ini pun akan menjadi dosa besar. Kita berpikir karena musim pilkada, kita berpikir ingin menikmati serangan fajar, kita berpikir ingin melakukan sesuatu yang diharamkan, bercita-cita kita untuk melakukan yang haram. Memang pekerjaannya tidak terjadi, tapi pikiran kita, niat kita ini akan mengotori hati kita, dan lama-kelamaan hati ini akan tertutup dengan niat-niat yang tidak baik, sehingga perniatan dan tujuan tersebut dapat dikategorikan oleh ulama sebagai salah satu dosa yang besar. Kembali kepada taubat, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dosa tersebut benar-benar sudah ditaubati dan sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cara bertaubat itu bermacam-macam. Jika urusan kita, jika dosa kita berkaitan dengan hak Allah, hablum minallah, maka dosa kita cukup dengan menunaikan apa yang kita tinggalkan, seperti sholat. Kita punya dosa tinggal sholat, maka cara taubatnya tinggal qadha lagi sholatnya. Seberapa banyak kira-kira Ustaz saya qadha sholat? Sebanyak sholat yang kamu tinggalkan dahulu. Contoh, ada orang yang dulu mungkin masa mudanya tidak pernah sholat, atau sholat tapi jarang-jarang, atau mungkin rajin sholat tapi tidak ngerti dengan hukumnya, sebodoh dengan peraturannya, tidak mau tahu dengan hukum fikihnya. Sholat dia, ketika dia sadar hari ini bahwa sholatnya tidak sah, maka dia berkewajiban untuk taubat dengan bentuk mengqadha sholat-sholat yang dulu dia tinggalkan. Tapi kalau taubatnya ini berkaitan dengan hablum minan nas, berurusan dengan hak-hak manusia, hakul adami, maka taubat tidak cukup dengan mengadahkan tangan kepada Allah mohon ampunan. Ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Contohnya, ketika kita mencuri hak milik orang lain, maka taubatnya tidak cukup dengan istighfar, tapi dengan membalikan barang yang kita curi. Ketika kita umpamanya pernah berhutang kepada orang lain, sekian tahun lamanya tidak kita bayar hutang itu, akhirnya kita taubat, maka taubat kita tidak cukup dengan istighfar, tapi taubat kita juga harus membayarkan hak yang dimiliki orang lain tersebut. Hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bertaubat berbeda-beda sesuai dengan kadar dosa yang kita lakukan dan sesuai dengan jalur dosa yang kita lakukan. Sekali lagi, jika urusannya dengan Allah, maka mudah. Hakullah bil musamahah, hak dengan Allah itu diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi hak dengan urusan manusia, hakul adam bit taradi, hak urusan manusia harus ada kalimat ridho,
Maka naudzubillah min dzalik, ketika kita nanti menghadap di persidangan Allah, banyak amal ibadah kita, banyak sekali pahala kita, namun bisa saja itu habis pahala karena diberikan kepada orang-orang yang kita rampas haknya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besar sekali keinginan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa terhitung sebagai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di setiap selesai melakukan wudu, doa yang terucap oleh kita adalah Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ketika kita selesai melakukan wudu, kalimat doanya adalah, ya Allah, ij'alni minat tawwabin, jadikanlah saya bagian dari orang-orang yang bertaubat. Ada apa agama ini? Kok ketika selesai wudu dianggap sebagai orang yang bertaubat? Alasannya, wudu inilah ibadah pertama yang dilakukan oleh para malaikat setelah malaikat ini durhaka kepada Allah karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi dulu Pak, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud tunduk kepada Nabi Adam. Malaikat tidak segera melaksanakan, bahkan mengajak adu argumentasi dengan Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Adam karena mempunyai ilmu, maka Nabi Adam lebih unggul, sementara malaikat karena tidak punya ilmu, maka malaikat diperintahkan sujud oleh Allah. Taubatnya malaikat pada saat itu dengan melakukan salat taubat. Caranya, para malaikat mengambil air wudu di bawah arasnya Allah. Setelah wudu, kalimat yang terucap oleh malaikat adalah Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku, kata malaikat, bagian dari orang-orang yang disucikan dari segala dosa. Maka cara pertama ketika kita ingin bertaubat, sucikan jasmani kita dengan air wudu, sucikan jasmani kita dengan taharah, sucikan jasmani kita dengan mandi-mandi wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita wudu, hakikatnya kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada dan setelah kita lakukan taubat, tentu kita akan berpikir, sudah diterima atau tidak? Sudah diterima atau belum ya? Kira-kira taubat kita? Perasaan itu pasti ada di dalam hati kita. Maka pada kesempatan pagi ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah maqalah dari ucapan ulama. Su'ila ba'dul hukama hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu kubilat amruddat. Seorang ulama ahlul hikmah, ulama-ulama yang memiliki kepekaan hati dengan ilmu yang sangat luas. Ulama ini pernah ditanya, hal ya'riful abdu, apakah seorang hamba itu tahu idza taba anna taubatahu kubilat amruddat? Ketika hamba itu taubat, kira-kira hamba itu tahu atau tidak taubatnya diterima atau justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban ulama tersebut? Qala la ahkumu fi dzalik. Ulama itu mengatakan, saya tidak bisa menentukan taubat ini diterima atau tidak, karena yang tahu taubat itu diterima atau tidak murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan kalimat istighfar pada malam hari ini, bisa jadi istighfar itulah yang membuka pintu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang, Pak,
amal yang kecil justru menghapus dosa-dosa yang besar. Bisa jadi amal kita yang kita anggap sepele, yang kita anggap tidak ada nilainya, justru amal itulah yang akhirnya menurunkan rahmat Allah, yang memberikan ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama tadi, saya tidak tahu diterima atau taubat tidaknya taubat seseorang hamba, walakin lidzalika alamatun, tetapi ada tanda-tanda bahwa taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita taubat diterima atau tidaknya itu ada cirinya, dan itu akan menjadi sinyal untuk kita, menjadi bisyarah untuk kita ketika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama amal ibadah juga ada cirinya. Amal ibadah itu diterima atau tidak, ya wallahu a'lam. Apa bapak-bapak tahu subuh tadi kita berjamaah itu diterima atau tidak oleh Allah? Tentu tidak tahu. Doa kita, Allahumma ja'alni minal musallin bil khusyu'. Kita selalu berdoa, ya Allah jadikanlah saya bagian dari orang-orang yang sholat dengan khusyuk. Tapi apakah kita tahu sholat kita diterima? Tidak tahu. Maka ciri ibadah yang diterima adalah ketika kita ingin melakukan ibadah, tumbuh rasa bahagia di dalam hati. Itu adalah tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dengan apa yang diucapkan oleh ulama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, min alamati wujudi qabulil amal wujudul farah qablal amal. Tanda-tanda ibadah seseorang itu diterima adalah tumbuhnya rasa kebahagiaan ketika melakukan ibadah. Jadi ketika bapak-bapak duduk di majelis taklim dengan perasaan hati yang tenang, perasaan hati yang bahagia, rasa syukur, ya Allah alhamdulillah pagi hari ini bisa kumpul hadir pengajian, maka dengan perasaan gembira itulah menjadi tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita hamba Allah yang selalu meningkat kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda taubat diterima yang pertama, an yara nafsahu ghayra ma'sumatin minal maksiyat. Yang pertama, orang yang taubatnya diterima adalah dia tidak pernah berpikir, dia tidak pernah memikirkan bahwa dirinya sudah bersih dari dosa. Orang yang taubatnya diterima oleh Allah akan selalu berpikir, saya masih berdosa, sehingga dia tidak berhenti untuk bertaubat, sehingga dia menjaga perilakunya agar tidak terjerumus kembali ke dalam maksiat. Orang yang diterima taubatnya pertama, dia tidak merasa dirinya sudah bersih dari dosa. Karena apa? Kalau kita merasa bersih dari dosa, maka kita akan mudah menghukumi orang lain, mudah menjustifikasi orang lain, seolah-olah kita sudah paling benar, padahal hal tersebut belum tentu adanya. Yang kedua, tanda-tanda orang yang taubatnya diterima, an yaral qalila minad dunya katsira wa yaral katsira min amalil akhirati qalila. Yang kedua, dia selalu memandang urusan dunia itu sebagai urusan yang besar meskipun itu kecil. Contoh, urusannya sederhana, kita dititipi amanat oleh orang, ini urusan dunia, dia anggap sebagai perkara yang besar. Karena apabila amanat ini tidak disampaikan sesuai dengan haknya, maka orang tersebut tentu akan terjerat dengan siksaan neraka.
Lalu yang selanjutnya orang yang diterima taubatnya akan berpikir, wa yarul katsira min amalil akhirati qalilan. Perbuatan ibadahnya yang sangat banyak akan selalu dianggap sebagai ibadah yang nilainya sedikit, sehingga akan tumbuh rasa kurang selalu untuk melakukan ibadah. Maka orang yang bertobat itu tidak pernah ada kata untuk berhenti dan puas, apalagi merasa sudah selesai, merasa sudah diterima tobatnya. Karena orang yang bertobat akan selalu melakukan ibadah sehingga sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, dan ini mungkin yang paling sulit untuk kita lakukan, tanda orang yang bertaubat adalah ayyakuna hafizul lisan. Dia menjaga ucapannya. Orang yang bertaubat dan taubatnya diterima, ucapannya selalu terjaga, ucapannya selalu terarah untuk kebaikan. Karena dosa yang paling tidak terasa itu ada dua. Yang pertama dosa mata. Ini sangat mudah sekali terjadi. Bagaimana kita saksikan oleh diri kita sendiri, dosa mata yang kita alami pada akhir-akhir zaman ini sudah sangat luar biasa. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua dosa mulut. Ini seakan-akan tidak terasa. Banyak kita mengucapkan sesuatu yang menurut kita tidak ada apa-apanya, menurut kita tidak ada masalahnya, tapi bisa jadi menurut Allah ini ada perkaranya. Maka orang yang bertaubat pandai menjaga lidahnya. Biarpun itu hak, kalau akan menyinggung, kalau akan mengganggu orang lain, maka dia tidak segera untuk menyampaikan sesuatu yang hak tersebut, memilih menyampaikan pada situasi dan kondisi yang tepat. Ini mulut sangat susah sekali. Maka daripada itu orang-orang yang bertaubat, dia pandai menjaga lidahnya. Kalaupun itu kebenaran, jika disampaikan dengan lisan yang kotor, maka akan sampai kepada orang lain dengan hati yang tidak enak. Perkaranya benar, perkaranya wajib, tapi kita sampaikan dengan cara yang salah, dengan lisan yang salah, maka itu akan ditanggapi sebagai sebuah kesalahan. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tanda-tanda orang yang bertaubat, yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini adalah bagian dari hamba Allah yang seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti suatu saat menghadap Allah dengan keadaan yang tidak membawa dosa, dengan keadaan yang tentunya membawa iman dan Islam. Tidak ada bekal yang paling kita butuhkan ketika nanti kita menghadap Allah selain bekal agama, iman dan Islam. Karena apapun yang nanti kita punya, tentu tidak akan pernah ada nilainya di hadapan Allah tanpa ada iman dan Islam. Oleh karenanya di dalam setiap sendi-sendi kehidupan, di dalam setiap jengkal hidup yang kita jalani, setiap ibadah rutinitas yang kita lakukan, jangan pernah lepas untuk selalu memohon doa, memohon kepada Allah dengan doa husnul khatimah. Allah Ta'ala, para aulianya, para nabinya mengajarkan sebuah doa kepada kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarriha Wabsu'il khatimah. Kita selalu diperintahkan untuk meminta kepada Allah agar mendapatkan kehidupan di akhir kehidupan dengan husnul khatimah. Saya teringat salah satu makalah dari ulama yang pernah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah 1 kali seumur hidupnya, maka dia didoakan oleh
para aulia, para ulama akan mendapatkan husnul khatimah. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar yang kita harapkan selain menghadap Allah dengan penuh kebaikan dan iman dan Islam. Demikian yang Al-Fakir bisa sampaikan, kurang dan lebih mohon diberikan ampunan dan kemakluman. Ihdina ilal haq wa ila siratim mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.